nggak bakalan terlalu besar, even Tempest of Blade-nya sudah dilebarkan, dan dengan tidak adanya Angela, which is why Insilio nge-ban karena Angela tadi, ini yang ngebuat agak sedikit resiko juga untuk sustainability-nya dari Link di saat berhadapan dengan Nolan. Wah, ini dia ya, the battle of kedua belah tim. Assassin Power 2-1 untuk Insilio atau 2-1 untuk The Mongols. Kita akan lihat secara langsung bagaimana hasil akhirnya bisa ditorehkan untuk game yang ketiga. So let's go to the land of doubt. Yes, so ini dia untuk game ketiga, match pertama kita, Insilio melawan The Mongols yang sama-sama mengambil ke arah Purple Buffet terlebih dahulu. Dan untuk clearing power, Valentina sedikit agak delay dibandingkan dengan Vexana yang emang cepet banget karena pasifnya. Cuman harus diingat bahwa untuk early leveling, menurutku akan agak sedikit kencengnya di Valentina mengingat pasifnya. Dia semakin banyak ngehit lawan yang level di bawah dia, semakin banyak XP yang bisa dia terima. Ya, tadi kita udah lihat juga ya untuk hero-hero cost combat kayak gini juga jadi ancaman. Lihat tadi fight efeknya udah mulai mengarah ke arah Mikey. Dan nampaknya kali ini Reaper-nya juga sudah mulai dikunci. Tapi masih bisa survive tanpa mengeluarkan karya satu buah battle spell. Jadi satu buah hal yang wise untuk teman-teman dari tim Insilio. Skirmish ini agak sedikit berbeda ya, mengingat adanya pertemuan dari Battle of Assassin yang membuat early pressure-nya jauh lebih terasa bagi dua belah tim ya. Berbeda dengan dua game sebelumnya. Lihat serangan balik dari Reaper mengarah ke arah Shenlin yang membuat dipaksa untuk defense terlebih dahulu dengan Ria Quick Guard dan menilik tipis dari set emblemnya ya. Kita lihat ada dua conclusive blast juga untuk dua power damage defense-nya juga nih untuk teman-teman dari tim Insilio. Dan juga kali ini Bruno di tangan The Mongols sedikit berbeda ya. Mengedepankan karya power dari Weapon Mastery dan juga sosok Fatal yang memang berfokus karya titik damage. Dan juga ini Inspire yang balik lagi fokus dari Don adalah bagaimana nanti 5% diskon ini bakal mumpuni untuk sosok Don bisa membelanjakan itemnya ya, memprioritaskan 3 item powernya di awal yang terbilang cukup mahal juga. Tapi ya so far so good, ini cukup cepat. Team fight yang tidak terjadi bahkan yang membuat akhirnya perjalanan Insilio di area turtle-nya pun mulus. Semulus itu. Dan belum ada pertukaran yang signifikan juga nih yang coba untuk di-create oleh teman-teman dari The Mongols ya so far. Shenlin-nya terus bermain proaktif. Yang aku suka manajemen laning dari Shenlin juga ini apik banget. Walaupun memang akhirnya Shenlin harus terdeteksi dengan adanya 3 pemain dari tim Insilio. Flicker for defensive. Dan Quick Guard kembali dibuka untuk bisa menahan dan memulihkan serangan. Serangan yang dimaksimalkan oleh teman-teman dari Insilio. Dan memang sorotannya semuanya dikunci karya power dari God Lane ya ini ya. God Lane yang di awal 1v1 situationnya sengit, kali ini sudah mulai ditahan karena Implosion menyerang tepat ke arah Shenlin yang sudah diketahui tidak ada memiliki defensive power dari Flicker. Dan juga Quick Guard membuat akhirnya first blood diamankan oleh Insilio Team. Sesuai dengan namanya, mereka berhasil memberikan penyerangan yang optimal. 2 objektif in total diamankan oleh pemain-pemain dari tim Insilio melalui Turtle. Dan juga bagaimana objektif point first blood-nya ini menjadi modal dan great investment untuk teman-teman dari Insilio di game yang ketiga. Ya otomatis ini bakal nge-boosting juga ya untuk early gameplay potensialnya mereka. Apalagi dengan 1 poin kill yang didapatkan juga jatuhnya ke tangan The Justinian ya. Yang ngebuat untuk jungling pattern-nya pun juga makin cepat. Dan ditambah dengan korbannya tadi jatuhnya ke tangan dari Shenlin. Tapi bottom lane. 1v3 situation. Kuat loh. Secara sigap Don masih bisa selamat ya. Ngebuka juga karya objektif. Dia punya zaman push di area bottom lane. Meanwhile di area top lane 1v2 situation bangkai mundur. Dengan area Revitalize dan juga Glorious Pathway yang bisa dia gelar untuk menyelamatkan nyawanya. Ya, Glorious Pathway dibuka hanya untuk mundur ke belakang dan ini udah menjadi sebuah pattern yang kita lihat terus menerus ya untuk Hylos. Alih-alih untuk maju ke depan, itu memang buat lebih ke arah escape mechanism tambahan aja untuk teman-teman yang lainnya. Dan ini juga bakal berpengaruh tentunya untuk bagaimana setup team fight dijalankan. Karena dengan tipikal Lovely, dengan Tigreal, ini dia yang terjadi. Yep, lagi-lagi satu buah serangan sudah mulai dibuka. Implosion yang nampaknya mengenai satu buah lagi. Serangan balik yang bisa dimaksimalkan oleh tim The Mongols. One man down nampaknya dari Insilio. Atau soft blade connect begitu saja dan sayatan maut dari Devon Sword-nya di follow up lagi dengan adanya satu buah ring of punishment. Diberikan oleh serang mania, Glorious Pathway digelar. Tapi lihat bagaimana Ripple still survive. Dan nampaknya tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh tim Insilio. Cuma Zetsu juga untuk di sini masih mencoba untuk mengejar dulu ya dengan Berserker Fury lah dijadikan item pertama. Yang ngebuat damage outputnya ke arah hero udah lumayan kuat. Tapi untuk ke jungle-nya nih yang bisa dibilang menjadi sedikit
terdelay juga dengan adanya 1 poin kill yang didapatkan oleh Justinian tadi. Makanya sekarang kita lihat adanya level difference yang sebentar lagi mungkin akan terjadi ke level 9. Yap, karena turtle-nya juga udah mulai menjadi perebutan yang Itu dia. masih bisa diamankan oleh Justinian dengan adanya power experience yang lebih unggul dan tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh Insilio. Satu turtle diamankan oleh Insilio dengan adanya Zetsu tadi. Posisinya lagi di orange buff, jadi nggak bisa terlalu cepat untuk nyamperin ke arah turtle turtle kedua dari Insilio, ngebuat akhirnya 2 turtle nih udah diamanin dengan sangat-sangat baik gitu loh. Secara nggak langsung juga akan mengamplify powernya dari Dawn. Makanya kalau kita ngelihat dari segi gold lane ya, ini ternyata masih di lead oleh Bruno dengan farming pattern yang lumayan bagus menurutku. Ditambah juga emang untuk early Bruno lebih mendominasi lah dibandingkan dengan Dawn yang emang butuh 1 Starlium side terlebih dahulu untuk bisa ngasih damage yang proper. Dibandingkan dengan Rince yang emang dari awal tanpa item udah kuat banget. Continuous damage-nya ya, ngebuat ringnya emang Tuh, lihat, nge-sustain cepet banget. nendang. Dan dari tadi juga emang selalu akan ada sorotan-sorotan nih, bantuan yang memang dibawakan yang ngebuat damage yang bisa diberikan oleh ring jadi jauh lebih luas lagi, bisa masuk ke pemain-pemain Insilio ya, khususnya match up-nya ya Dawn. Dan so far so good, serangan agresif yang dibawakan di menit awal menuju turtle pertama udah nggak kembali muncul ya. Dan temponya udah mulai lebih ke slow tempo yang mirip dengan 2 game sebelumnya jujur untuk game yang ketiga kali ini. Iya, dengan Zetsu juga yang ternyata nggak terlalu di pressure banget ya sama Hilda, tapi justru yang di pressure adalah Bangkai. Tiba-tiba 4 player nempel ke punggungnya. Ada salah apa itu di Bangkai? Semuanya mengarah ke area hero tersebut. Itu dia ya, balikin keadaan yang memang jadi pilihan. Ditambah lagi implosion menyerap perjalanan pulang yang dimiliki oleh Shamlin yang membuat 1 pemain tambahan lagi harus diringkus oleh pemain-pemain dari tim Insilio. Baru kita ngomongin tapi Maniak udah mulai bertengger di depan orange buff yang dimiliki oleh Zetsu. Ngebuat dia akhirnya untuk space farmnya makin ditutup lagi dan bahkan dicuri oleh Justinian. Ngebuat akhirnya Justinian makin lead lagi dari segi level dan sebentar lagi mungkin akan ada perbedaan. Yes, 2 level difference antar jungle dari kedua belah tim. Dan juga 2 objective power yang kini sudah diamankan oleh Insilio. Synchro Vision, zaman force for offensive. Membuat akhirnya Sosok Ring agak sedikit kewalahan dan mundur ke area belakang. Dan Insilio tim berada semakin di depan tentunya dengan adanya objektif keunggulan dan Turtle. Kali ini akan coba untuk dikontes kembali kah? Karena masih belum ada setup The Mongols untuk bisa mengutus 1 pemainnya untuk ngambil ke area objektif juga dari top lane. Ya, untuk top lane pun juga sebenarnya didimin aja nggak apa-apa, dibikin dari weak lane tapi sengaja dapat turtle dan menangin team fight. Mungkin itu yang menjadi salah satu goals paling kencengnya dari Insilio karena emang dari segi gameplay mereka butuh space yang luas banget untuk bisa team fight dengan agresif gitu loh. Karena ingat mereka bawa Hilda dan juga mereka bawa Harith. Tipikal hero yang masih butuh space yang sangat-sangat luas. Makanya yang dicari adalah invasinya dulu. Kalau udah nggak kuat dari segi team fightnya baru ditekenin ke arah taratnya. Karena menurutku sekalinya mid lane tarat pecah dari Mongols, ini bakal ngebuat mereka lumayan runtuh sih. Karena belum runtuh sentral taratnya pun lihat poros rotasi Insilio udah seluas ini ya dengan keunggulan. Mereka nggak ngebuang peluang sama sekali ya. Mereka masih terus ngasih serangan-serangan berkelanjutan. Presence-nya mereka membuat akhirnya The Mongols nggak bisa leluasa untuk keluar. Dan ini ada farming pattern yang jelas terhambat juga nantinya oleh Ring karena ini kartu area bottomnya berhasil dihancurkan. Lihat di area top lane. Ada 1 buah serangan 1v2 situation. Tapi sayang sekali Justinian masih bisa bertahan di area top lane. Yap, di recall tadi untuk di arah top lane yang sama Justinian ya. Kita ngelihat bagaimana defensifnya sebenarnya juga untuk buying time aja karena mid lane-nya. Ini pengen digeragas juga, dihabisin. Teman-teman dari Insilio, cuman untungnya masih ada Bangkai yang bisa mengeluarkan burst pathway. Zetsu. Itu dia langsung tumbang begitu saja dengan adanya serangan yang diberikan oleh seorang maniak. Yang nampaknya tidak membuat Zetsu bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak begitu adil ketika orange buff-nya juga diambil. Zetsu-nya pun harus ikut hilang untuk nothing. Cuman emang agak, bisa dibilang agak overcommit sih di area top lane. Tadi kan posisinya udah di-recall kan sama Justinian. Tapi masih lumayan muncul juga di peta karena nge-push juga kan tadi. Pertama nge-push, abis itu nge-clear minion juga yang akhirnya sekali datengin. Mungkin ada informasi bahwa tempo sebelah itu dikeluarkan tadi. Dan ada chance dimana cooldown-nya belum terjadi nih. Otomatis yang langsung diganyang habis-habisan, apalagi dengan adanya maniak, membuat Zetsu pun akhirnya tumbang. Ini mahal ya, apalagi dari tadi pembahasan kita adalah Zetsu pun dari segi gap experience-nya pun ini jauh ya. Justinian sudah berada di area max levelnya. Wah, ini early gak sih? Menit 8, Ji. Ya, dengan adanya Lord di menit ke-9 ya untuk sekarang.
yang udah mulai diambil ngebuat setidaknya ini Intertara tuh udah bakal bisa calon-calon hilang semua sih dari tangan Mongols yang diberikan ke arah Incilia ya. Makanya Zeza juga masih mencoba untuk nyari space farm terlebih dahulu karena dari tadi orange buff-nya ditutup, purple buff-nya juga dipegang, jungle juga dipegang. Ujung-ujungnya ya Zeza melipir tipis-tipis ke jungle lawannya. Tapi ini nggak ngasih solusi yang begitu banyak untuk teman-teman yang lainnya karena lihat dari segi minionnya deh, bawahnya di freeze, atasnya juga tadi sempat di freeze, mid lane-nya ramai. Jadi yang masih dapat resource banyak menurutku sekarang tinggal Zetsu aja. Makanya kalau kita ngeliat untuk Zetsu beserta dengan teman-teman yang lainnya ini lumayan tinggi gold gap-nya. Kecuali di tangan dari Bruno ya. Ya Brunonya udah terbatas banget sih pergerakannya di awal ya. Dengan adanya serangan-serangan pressure yang ngebuat baru ngamanin karya Berserker dan juga Claw doang berbanding terbalik dengan match up-nya yang udah hampir jadi karya Holy Crystal ya, bantuan dari Inspire dan juga keunggulan dari teman-temannya yang membuat itemnya jauh lebih bisa cepat diamankan. Aman tuh udah. The Mongols kali ini yes, Holy Crystal sudah di tangan dan ini Lord pertama yang akan memberikan advantage banyak apa nih? Karena kalau mungkin ngomongin karya winning condition dan high ground, ya The Mongols masih punya. Ya, The Mongols masih punya banget dengan ada efek sana dan juga Bruno sebenarnya. Tapi balik lagi Bruno nge-clear minionnya cepet, tapi bukan tipikal area. Beda lah sama Beatrix gitu loh. Jadi lumayan harus berhati-hati juga apalagi nanti untuk Lord yang sudah enhance. Karena lihat ada Conceal yang dinyalakan dan ternyata nge-pressure untuk top lane bisa diambil. Iya, imitasi resource-nya mengarah ke arah Eternal Guard yang somehow itu membantu serangan yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim Incilia. Tapi nampaknya Revitalize Save the Day dari Bangkai membuat akhirnya nyawanya tidak jadi terancam. Dan nampaknya wave minion yang ada di area top lane pun masih bisa dibersihkan. Damage yang diberikan terlalu besar. Yang membuat lagi-lagi ada satu nyawa yang hampir ikut serta tewas di area high ground. Dan lihat bagaimana Incilia tim masih coba untuk mulai menindaklanjuti serangan lanjutan mereka mengarah ke area high ground. Satu base turret akhirnya berhasil diamankan begitu saja. Dan nampaknya disiplin menjadi keputusan yang bijak untuk Incilia mundur secara teratur. Karena balik lagi untuk resources mereka nge-push juga udah gak terlalu banyak ya. Dari tadi mereka udah banyak keluarin skill set, mereka juga udah banyak kekurangan HP juga dari Incilia. Jadi mendingan dapat satu abis itu udah mundur gitu loh. Jangan terlalu memaksakan kalau nggak mau sampai kena adanya poin. Tapi nampaknya satu buah serangan dari seorang Bangkai yang membuat akhirnya dirinya harus dipanis. 1v4 situation, niat hati ngecek karya bos. Tapi out of nowhere dia yang harus tewas di area rumput. Ya itu dia nggak enaknya dengan adanya Hylos ya. Tipikalnya kalaupun emang dipukul, dia harus siapin karpet dulu untuk bisa mundur ke belakang. Berbeda dengan tipikal-tipikal yang kayak Grok, mungkin beda juga tipikal-tipikal kalau untuk XP lane ya. Kayak Fovius dan juga mungkin Khalid gitu loh. Yang bisa langsung loncat ke arah belakang ataupun depan. Seenggaknya kalau Fovius dipukul, dia bisa pukul balik. Tapi Hylos, dia cuma bisa nyalain Ring of Punishment. Ya, dan juga dia punya Revitalize juga tadi nggak sempat dipegang karena emang terlalu kilat. Dan 12 menit game berjalan, ini 5-2. Tapi objektif play dari Incilia-nya itu jalan banget. Yang ngebuat pertukarannya jadi statis banget nih dari tim The Mongols ya. Mereka berada di posisi yang super duper serba salah. Dan untuk masuk ke area lot pun harusnya ini beresiko banget ya. Sehingga gak banyak hal selain defense yang bisa dimaksimalkan oleh The Mongols. Iya, dan otomatis dapetin Lord-nya untuk Incilia. Dan Lord akan berjalan di arah tengah tentunya. Sementara di arah bottom lane ini bisa jadi potensi push juga. Karena ingat ada 2 wave juga di arah bottom lane. Dan untuk defensive manuvernya menurutku Mikey ini harus benar-benar dijaga-jaga banget. Begitupun juga dengan Shenlin yang harus bisa, seenggaknya kalaupun emang gak dapet apa-apa, incer ke arah backline. Bantu untuk bisa miss position, untuk bisa defense yang lumayan bagus. Seenggaknya miss position ke arah Harith. Apakah skenario tersebut bisa dilangsungkan karena nampaknya The Mongols kali ini mengalami satu buah serangan yang tidak begitu adil karena langsung straightforward untuk bisa menghajar karya Rain